Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Herlawati, mahasiswi S1 Kebidanan Universitas Megabuana Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah video edukasi tentang diagnosis banding dan alur rujukan. Video edukasi ini adalah salah satu tugas mata kuliah praktik kebidanan oleh Ibu dosen Rismawati SST MKes. Mari kita simak videonya bersama-sama. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Bisa juga diartikan sebagai pemeriksaan terhadap suatu hal yang dialami oleh pasien. Merupakan kata yang digunakan oleh dokter untuk menyebut suatu penyakit atau gangguan kesehatan seseorang. Dalam ilmu kedokteran, diagnosis banding adalah pembedahan penyakit atau kondisi tertentu dari yang lain yang menghadirkan gambaran klinis serupa. Penentuan yang mana dari dua atau lebih penyakit atau kondisi yang dimiliki pasien dengan sistematis membandingkan dan mengkontraskan temuan klinis atasnya disebut juga diferensial diagnosis. Semua data yang terhimpun akan menentukan relevan atau tidaknya diagnosis banding yang semula dipikirkan. Makin banyak data yang terhimpun, maka makin sedikit diagnosis banding yang dipikirkan. Macam-macam diagnosis ditinjau dari prosesnya. Diagnosis awal atau diagnosis kerja, penetapan diagnosis awal yang belum diikuti dengan pemeriksaan yang lebih mendalam. Diagnosis banding atau diferensial diagnosis, sejumlah diagnosis yang ditetapkan karena adanya kemungkinan-kemungkinan tertentu guna pertimbangan medis untuk ditetapkan diagnosisnya lebih lanjut. Diagnosis akhir atau final diagnosis, diagnosis yang menjadi sebab mengapa pasien dirawat dan didasarkan pada hasil-hasil pemeriksaan yang lebih. Macam-macam diagnosis ditinjau dari keadaan penyakitnya. Diagnosis utama atau prinsipal diagnosis merupakan diagnosis dari penyakit utama yang diderita pasien setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam. Diagnosis komplikasi atau complication diagnosis merupakan diagnosis dari penyakit komplikasi karena berasal dari penyakit utama. Diagnosis kedua, ketiga atau komorbid merupakan diagnosis dari penyakit penyerta, diagnosis utama yang bukan berasal dari penyakit utamanya atau sudah ada sebelum diagnosis utama ditemukan. Macam-macam diagnosis penyebab kematian, yaitu penyebab langsung atau immediate cause, kondisi yang hanya terdiri satu langkah atau penyebab langsung kematian. Penyebab antara satu atau intervening cause satu, itu penyakit atau kondisi yang baik menyebabkan kematian secara langsung atau akibat dari penyebab antara dua. Penyebab antara dua yaitu intervening cause 2, di mana diisi tentang penyakit yang tidak menyebabkan kematian secara langsung atau akibat dari penyebab kematian. Perbedaan diagnosis kerja dan diagnosis akhir. Diagnosis kerja adalah kesimpulan yang dibuat setelah dievaluasi penemuan yang positif dan serta penemuan negatif yang bermakna dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium rutin. Diagnosa akhir adalah kesimpulan akhir tentang penyakit yang dirumuskan berdasarkan data yang diperoleh dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan pengamatan perjalanan penyakit selama pasien dirawat di rumah sakit. Contoh diagnosis, anamnesis, yaitu nyeri perut bagian bawah yang biasanya muncul dan hilang tiba-tiba. Nyeri perut yang tiba-tiba memberat yang dapat disertai dengan pingsan. Dari anamnesis di atas, apa kira-kira diagnosis banding yang dapat ditegakkan? Maka dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosa. Alur rujukan kebidanan. Konsep dasar rujukan. Rujukan kebidanan adalah suatu pelimpahan tanggung jawab balik atas kasus atau masalah kebidanan yang timbul. Rujukan darurat kebidanan adalah rujukan kasus-kasus yang harus dilaksanakan segera karena bila terlambat akan menyebabkan meningkatnya kesakitan atau morbiditas dan kematian atau mortalitas. Tujuan rujukan darurat kebidanan. 1. Agar setiap ibu yang mengalami gawat darurat kebidanan mendapatkan perawatan dan pertolongan sebaik-baiknya. 2.
menjalin kerjasama dengan cara pengiriman pasien dari unit yang belum lengkap ke unit lengkap fasilitasnya. 3. Membuat jaminan akses pelayanan rujukan kasus-kasus darurat kebidanan dengan unit pelayanan yang lebih lengkap atau mampu. Keempat, menjalin pelimpahan pengetahuan dan keterampilan atau transfer of knowledge and skill melalui jawaban rujukan. Prinsip merujuk dan menerima pasien maternal dan neonatal. Mencegah 3 terlambat. 1. Terlambat mengenali tanda bahaya kehamilan dan persalinan sehingga terlambat mengambil keputusan. 2. Terlambat sampai ke fasilitas rujukan. 3. Terlambat mendapat pertolongan. Rujukan yang terencana, yaitu pasien yang diperkirakan dirujuk, harus sudah dipersiapkan sebagai pasien rujukan sejak awal faktor risiko ditemukan. Upayakan pasien dalam keadaan stabil. Di luar kompetensi petugas, pasien harus dirujuk apabila untuk penata laksanaan selanjutnya bukan menjadi kewenangan bagi fasilitas Polindes atau Puskesdes atau Puskesmas bersangkutan. Lakukan komunikasi awal dengan penerima rujukan. Pendekatan rujukan bakso kudaku. Ada bidan, alat siap, keluarga ada, surat rujukan, obat, ada kendaraan, ada uang, ada doa dan dikomunikasikan. Bidan wajib menyampaikan informasi ketujuan rujukan, yaitu sebutkan siapa kita, informasi detail yang relevan tentang pasien, masalahnya apa saja yang sudah diberikan atau dilakukan untuk mengatasi masalah, apa yang masih dibutuhkan. Demikianlah video edukasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.